Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua dimanapun berada. Pernahkah terlintas di benak Bapak dan Ibu bahwa musuh terbesar ginjal kita sebenarnya bukanlah garam yang membuat darah tinggi, melainkan butiran kristal manis yang ada di toples meja makan kita? Ya, gula. Seringkali kita mendengar orang berkata, "Saya tidak takut sakit ginjal. Kan, saya tidak suka makan yang asin-asin." Padahal, data medis menunjukkan fakta yang mengejutkan, bahwa 1 dari 3 kasus gagal ginjal justru bermula dari kebiasaan manis yang tidak terkontrol, yang pelan-pelan merusak saringan halus di dalam tubuh kita tanpa permisi. Bayangkan jika mulai hari ini, detik ini juga, Bapak dan Ibu membuat keputusan besar untuk berhenti mengonsumsi gula pasir dan pemanis tambahan selama 30 hari saja. Apa yang akan terjadi pada tubuh Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan lemas tak berdaya, atau justru sebaliknya? Ginjal Bapak Ibu akan bersorak gembira karena beban beratnya diangkat? Hari ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu menyelami perjalanan 30 hari yang bisa mengubah nasib ginjal Anda selamanya. Selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, merasa sangat bersyukur bisa kembali menyapa Bapak dan Ibu di waktu santai ini. Hari ini kita tidak hanya akan bicara teori, tapi kita akan bicara tentang sebuah tantangan. Tantangan puasa gula demi masa tua yang bebas dari mesin cuci darah. Saya tahu ini terdengar berat. Teh manis hangat di pagi hari sudah menjadi teman setia Bapak Ibu selama puluhan tahun. Tapi percayalah, setelah mendengar penjelasan saya hari ini, pandangan Bapak Ibu terhadap gula tidak akan pernah sama lagi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin merasakan energi Bapak dan Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Apakah masih sering merasa mudah lelah atau sering mengantuk setelah makan siang? Coba tuliskan di kolom komentar kalimat semangat ini. Saya siap tantangan 30 hari, dan tolong sebutkan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Komentar Bapak Ibu adalah bukti bahwa kita tidak berjuang sendirian untuk sehat. Bapak dan Ibu, ada mitos yang sangat kuat tertanam di benak masyarakat kita. Mitos itu bilang, kalau orang tua tidak makan gula, nanti lemas, nanti pusing, nanti tidak ada tenaga buat momong cucu. Bahkan ada yang bilang gula merah atau gula batu itu aman, boleh dimakan sepuasnya. Izinkan saya meluruskan hal ini dengan penuh kasih sayang. Tubuh kita memang butuh gula, tapi bukan gula pasir tambahan. Tubuh kita bisa mendapatkan gula alami dari nasi, dari ubi, dari buah-buahan. Tambahan gula pasir justru seperti menyiram bensin ke dalam api peradangan di ginjal Bapak Ibu. Mari kita belajar dari kisah nyata seorang pasien saya. Mari kita panggil beliau Ibu Sumiati, usia 68 tahun. Ibu Sumiati adalah seorang nenek yang sangat penyayang. Beliau punya hobi membuat kue tradisional dan kolak untuk anak cucunya. Tentu saja, beliau juga ikut menikmatinya setiap hari. Beliau merasa sehat-sehat saja karena beliau tidak gemuk. Badannya cenderung kurus. Jadi beliau berpikir, saya aman dari diabetes, saya aman dari sakit ginjal. Beliau tidak pernah membatasi gula karena merasa badannya membakar kalori dengan cepat. Namun, bencana itu datang tanpa mengetuk pintu. Suatu pagi, Ibu Sumiati bangun dengan kelopak mata yang bengkak tebal. Kakinya yang biasanya cekatan berjalan ke pasar tiba-tiba bengkak seperti balok kayu dan jika ditekan tidak mau kembali. Saat buang air kecil, beliau kaget karena air seninya berbusa sangat banyak, persis seperti air kocokan deterjen atau sabun cuci. Dan busanya tidak hilang meski sudah disiram berkali-kali. Saat beliau datang ke ruang praktik saya dengan wajah pucat dan napas yang agak sesak, hasil laboratoriumnya membuat anak kinania menangis. Fungsi ginjal Ibu Sumiati tinggal 20%. Saringan ginjalnya bocor parah. Protein yang seharusnya ada di darah, bocor keluar lewat urin. Ibu Sumiati bertanya dengan suara bergetar, "Dokter, saya tidak suka asin. Saya jarang makan jeroan. Kenapa ginjal saya rusak?" Jawabannya ada pada kebiasaan manis beliau. Gula yang berlebih di darah beliau telah menyebabkan proses karamelisasi di dalam organ ginjalnya,
membuat saringan ginjal menjadi kaku dan rusak. Kisah Ibu Sumiati ini adalah peringatan keras bagi kita, bahwa tubuh kurus bukan jaminan bebas dari kerusakan akibat gula. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam mesin tubuh kita saat kita membanjirinya dengan gula? Mari saya jelaskan dengan analogi yang sangat sederhana, agar Bapak dan Ibu mudah membayangkannya. Bayangkan, ginjal Bapak dan Ibu itu seperti saringan santan atau saringan teh yang sangat halus lubang-lubangnya. Tugas saringan ini adalah memisahkan ampas racun supaya keluar lewat urin dan menjaga santan kental protein dan darah tetap di dalam tubuh. Saat darah Bapak Ibu normal, saringan ini bekerja dengan lancar, cairan lewat dengan mudah. Tapi, ketika Bapak Ibu minum teh manis, makan kue lapis, minum kopi susu kekinian yang gulanya banyak, darah Bapak Ibu berubah menjadi lengket. Bayangkan, saringan teh tadi bukan dialiri air, tapi dialiri madu yang kental, atau sirup yang lengket. Apa yang terjadi? Saringannya akan mampet. Lengket lubang-lubang, halusnya tertutup oleh cairan gula yang pekat itu. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut glikasi. Glikasi itu seperti proses memasak. Kalau Bapak Ibu memanaskan gula di wajan, lama-lama dia jadi karamel yang coklat, keras, dan lengket bukan? Nah, di dalam tubuh, gula yang berlebih itu memasak protein penyusun ginjal Bapak Ibu. Dinding ginjal yang tadinya kenyal dan elastis, berubah menjadi kaku, keras dan rapuh, karena terbalut kerak gula. Inilah yang membuat ginjal kehilangan kemampuannya menyaring racun. Bahaya kedua yang jarang orang tahu adalah hubungan gula dengan asam urat. Banyak yang mengira asam urat hanya dari emping dan jeroan. Padahal, gula, terutama jenis fruktosa yang ada di minuman kemasan atau gula pasir, adalah pemicu utama asam urat. Ketika gula dipecah di dalam hati, dia menghasilkan limbah berupa asam urat. Asam urat ini bentuknya seperti kristal jarum tajam. Bayangkan, jarum-jarum ini mengalir melewati saringan ginjal Bapak Ibu yang lembut. Tentu saringannya akan tergores, luka, dan berdarah. Bekas luka ini lama-lama menjadi jaringan parut atau scars yang permanen. Ginjal yang penuh jaringan parut tidak akan bisa bekerja lagi. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melakukan cek mandiri. Kita periksa apakah tanda kerusakan akibat gula ini sudah mulai muncul di tubuh Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu duduk dengan nyaman. Langkah pertama, mari cek kulit Bapak Ibu. Coba perhatikan kulit di area lengan atau betis. Apakah terasa sangat kering, bersisik, dan sering terasa gatal yang luar biasa tanpa sebab? Gatalnya bukan karena digigit nyamuk, tapi gatal dari dalam daging yang membuat Bapak Ibu ingin menggaruk sampai lecet. Rasa gatal ini, atau dalam bahasa medis disebut pruritus uremik, adalah tanda bahwa ginjal mulai kewalahan membuang racun fosfor dan sisa metabolisme gula, sehingga racun itu menumpuk di bawah kulit. Langkah kedua, cek mata kaki dan punggung kaki. Coba tekan tulang kering Bapak Ibu dengan jempol tangan. Tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan. Apakah kulitnya langsung kembali rata, atau meninggalkan bekas cekungan jempol yang dalam dan lama baliknya? Jika ada cekungan, itu artinya ginjal Bapak Ibu sudah tidak mampu mengatur keseimbangan cairan. Gula yang tinggi menarik air, membuat tubuh bengkak. Ini alarm tanda bahaya. Langkah ketiga, dan ini yang paling mudah dilihat, adalah saat buang air kecil. Nanti, coba perhatikan kloset Bapak Ibu. Jika air seni Bapak Ibu berbusa, dan busanya itu stabil, tidak pecah-pecah, mirip buih bir, atau kocokan telur putih, itu tanda protein bocor. Saringan ginjal Bapak Ibu, lubangnya sudah membesar, karena dipaksa menyaring darah yang kental akibat gula tadi. Jika Bapak Ibu menemukan tanda-tanda ini, jangan berkecil hati dulu. Kabar baiknya, ginjal adalah organ yang sangat pemaaf. Jika kerusakannya belum sampai tahap akhir, dia bisa memulihkan dirinya sendiri, asalkan kita memberinya waktu istirahat. Disinilah tantangan 30 hari tanpa gula menjadi penyelamat hidup Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi kalau Bapak Ibu berhenti total makan gula pasir, sirup, kue manis, dan roti manis, mulai hari ini sampai 30 hari ke depan? Mari kita buat lini masa perjalanannya.
Hari ke-1 sampai hari ke-3 adalah masa terberat. Bapak Ibu mungkin akan merasa pusing, uring-uringan, lemas, dan sangat ingin makan manis atau sugar craving. Jangan menyerah. Ini bukan tanda Bapak Ibu sakit, ini tanda tubuh sedang detoksifikasi. Tubuh sedang sakau karena pasokan candu gulanya dihentikan. Minumlah air putih hangat yang banyak di fase ini. Masuk hari ke-7, keajaiban mulai terjadi. Bapak Ibu akan merasakan pembengkakan di kaki dan wajah mulai kempes. Mengapa? Karena gula sifatnya mengikat air. Saat gula dibuang, air berlebih di tubuh juga ikut terbuang lewat pipis. Bapak Ibu akan sering ke kamar mandi. Dan itu bagus. Beban jantung menjadi ringan, napas terasa lebih plong. Masuk hari ke-14 atau 2 minggu, mata Bapak Ibu akan terasa lebih terang. Kabut di otak atau sering lupa akan menghilang. Bapak Ibu akan merasa lebih fokus. Rasa gatal di kulit perlahan mereda, dan puncaknya di hari ke-30, ginjal Bapak Ibu akan berterima kasih. Peradangan di saringan ginjal mereda, protein yang bocor berkurang drastis. Tensi darah menjadi stabil. Dan yang paling penting, Bapak Ibu akan memiliki energi yang stabil dari pagi sampai sore, tidak naik turun seperti roller coaster lagi. Bapak Ibu akan bangun tidur dengan tubuh yang enteng, bukan yang berat dan pegalinu. Lalu, bagaimana caranya kita melewati 30 hari ini? Apakah ada ramuan alami yang bisa membantu mempercepat pemulihan ginjal, sekaligus mengurangi rasa ingin makan manis? Tentu ada. Alam Indonesia sudah menyediakannya. Saya akan memberikan resep teh rempah pembersih ginjal yang terdiri dari 2 bahan sederhana, kayu manis dan daun salam. Mengapa kayu manis? Kayu manis atau cinnamon adalah peniru insulin alami. Dia membantu mendorong gula masuk ke dalam sel tanpa membebani pankreas, sehingga gula darah stabil dan rasa ingin makan manis hilang. Mengapa daun salam? Daun salam bukan cuma buat masak lodeh. Bapak Ibu, daun salam mengandung senyawa yang memperbaiki fungsi filtrasi ginjal dan bersifat diuretik ringan, membantu ginjal membilas racun. Racun yang menumpuk. Siapkan bahannya. Pertama, 1 batang kayu manis seukuran jari telunjuk. Cari kayu manis batangan yang asli, jangan yang bubuk sachet, karena sering dicampur gula. Kalau bisa cari jenis salon. Tapi kalau tidak ada, kayu manis lokal atau kasya yang ada di pasar juga boleh, asalkan jumlahnya tidak berlebihan. Kedua, 7 lembar daun salam segar atau kering. Cuci bersih keduanya sampai tidak ada debu. Cara membuatnya, tolong dicatat baik-baik. Rebus 3 gelas air, ukuran gelas belimbing dalam panci. Masukkan kayu manis dan daun salam. Rebus dengan api sedang sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api sekecil mungkin. Biarkan mendidih perlahan selama 15 menit sampai airnya menyusut menjadi sisa 1 gelas saja. Bapak Ibu akan melihat airnya berubah warna menjadi kemerahan kecoklatan seperti teh, dan aromanya sangat harum menenangkan. Saring airnya, tuang ke dalam gelas. Tunggu sampai hangat. Minumlah ramuan ini di pagi hari saat perut masih kosong. Atau jika Bapak Ibu punya sakit mah, minum 1 jam setelah sarapan. Ingat, jangan tambahkan gula, madu, atau pemanis apapun. Rasakan sensasi rasa manis alami dan sedikit pedas dari kayu manisnya. Minum rutin selama masa tantangan 30 hari ini, cukup 1 kali sehari. Sekarang, mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh pasien-pasien lansia saya yang ragu-ragu untuk berhenti gula. Pertanyaan pertama, dan ini yang paling sering, dokter, kalau saya berhenti gula pasir, apa saya tidak boleh makan buah? Buah kan manis juga. Jawaban saya, Bapak dan Ibu, buah-buahan utuh itu beda dengan gula pasir. Buah mengandung serat. Serat ini adalah rem yang menahan agar gula buah tidak langsung membanjiri darah. Jadi, selama 30 hari ini, boleh makan buah potong seperti pepaya, apel, atau jambu biji. Tapi ingat, dimakan langsung, dikunyah, jangan di jus. Kalau di jus, seratnya hancur, dan itu sama saja Bapak Ibu minum air gula. Jadi, kunyahlah buah,
biarkan gigi Bapak Ibu bekerja. Pertanyaan kedua, dokter, saya tidak bisa minum kopi kalau tidak manis. Pahit sekali rasanya. Boleh tidak saya ganti pakai gula jagung atau pemanis buatan sachet? Jawaban saya, Bapak dan Ibu, tujuan kita 30 hari ini adalah mengistirahatkan lidah dan otak dari kecanduan rasa manis. Kalau Bapak Ibu menggantinya dengan pemanis buatan, lidah Bapak Ibu tetap terbiasa manja dengan rasa manis. Sinyal ke otak tetap meminta insulin keluar. Saran saya, cobalah belajar menikmati rasa asli kopi atau teh. Atau, gunakan sedikit sekali bubuk stevia murni yang berasal dari daun stevia, bukan pemanis kimia aspartam. Tapi yang terbaik, cobalah tahan tanpa pemanis apapun. Setelah 2 minggu, lidah Bapak Ibu akan menjadi lebih peka. Dan kopi tawar pun akan terasa ada manis-manisnya yang alami. Pertanyaan ketiga, dokter, saya sudah terlanjur kena gagal ginjal stadium awal. Apakah dengan stop gula ini, ginjal saya bisa sembuh total? Jawaban saya, Bapak dan Ibu, jaringan ginjal yang sudah mati menjadi parut memang sulit kembali. Tapi, bagian ginjal yang masih hidup dan sedang sekarat atau meradang, bisa diselamatkan. Dengan stop gula, Bapak Ibu mencegah kerusakan lebih lanjut. Banyak pasien saya yang tadinya divonis harus cuci darah dalam waktu dekat. Tapi karena disiplin stop gula, fungsi ginjalnya bertahan stabil bertahun-tahun tanpa perlu cuci darah. Jadi, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Bapak dan Ibu sobat sehat yang saya muliakan, 30 hari mungkin terasa lama jika kita membayangkannya sekarang. Tapi, 30 hari itu akan tetap berlalu. Entah Bapak Ibu mengisinya dengan perubahan baik atau tetap dengan kebiasaan lama. Bayangkan sebulan dari sekarang, Bapak Ibu bercermin dan melihat wajah yang lebih segar, kaki yang tidak bengkak, dan hasil cek lab yang membuat dokter Bapak Ibu tersenyum bangga. Kesehatan bukanlah hadiah undian. Kesehatan adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat di meja makan setiap hari. Menolak 1 gelas teh manis hari ini adalah tabungan nyawa untuk esok hari. Menolak sepotong kue lapis legit hari ini adalah hadiah istirahat bagi ginjal yang sudah bekerja keras puluhan tahun untuk Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak dan Ibu, mari jadikan video ini sebagai titik balik, ajak pasangan di rumah, ajak anak-anak, karena mengubah kebiasaan itu lebih mudah jika dilakukan bersama-sama. Buang atau sumbangkan stok gula pasir di dapur, ganti dengan stok buah-buahan segar dan rempah-rempah. Jika Bapak dan Ibu merasa tantangan dan ilmu ini bermanfaat, saya mohon dengan sangat, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, ke grup arisan, atau ke teman-teman pengajian. Sampaikan pada mereka, yuk, kita sayang ginjal bareng-bareng. Satu kali Bapak Ibu membagikan informasi ini, mungkin bisa menyelamatkan 1 orang sahabat kita dari ancaman gagal ginjal. Jadikan ini sebagai sedekah ilmu jariah Bapak Ibu. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa yang tulus dari hati. Ya Allah, Zat yang Maha Menghidupkan, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menahan hawa nafsu makan yang merusak tubuh. Jagalah ginjal kami, bersihkanlah darah kami, dan izinkanlah kami menikmati masa tua dengan raga yang sehat, agar bisa terus beribadah kepadamu dengan sempurna. Amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Bapak Ibu bersama saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya tunggu cerita sukses Bapak Ibu 30 hari lagi di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam ginjal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.